Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah menarik tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di era abad modern saat ini yang memiliki karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan banyak hal sehingga membuat kita tercengang bahkan mungkin heran. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Kali ini kami akan membagikan kisah menarik, berbincang-bincang dengan pembimbing rohani Padre Tarsisius Trianto, SDB. Dialog yang ringan, akrab, tetapi juga menginspirasi dari kedua belah pihak, baik dari pembimbing rohani maupun dari para devosan. Mari kita simak. Selamat malam, Padre Anto. Selamat malam semuanya. Nah, surprise ya, surprise malam hari ini kita disaksikan oleh Padre Anto ya, bagaimana kita berdoa setiap malam ya, berjaga-jaga 1 jam saja, dan Padre Anto menjaga kita malam ini. Padre Anto nanti akan memberikan kita berkat, tetapi sebelumnya mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Padre. Saya beritahu dulu kepada Padre bahwa yang hadir pada malam hari ini, yang dari Atambua kebetulan dua-duanya sakit ya, sehingga tidak hadir, tapi ada dari Perancis, ada dari Surabaya yang jelas ya. Saya tidak lihat biasa dari Semarang masuk, tapi dari Medan juga ada. Hari ini Gunung Sitoli tidak masuk. Selebihnya dari Jabodetabek ya, mungkin ada yang lain. Papua juga masuk malam hari ini ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sesuatu ya, singkat barangkali dari Padre Anto, saya beri kesempatan dulu menyapa Padre Anto yang paling jauh dulu ya, dari Prancis ya. Silakan Ibu Irene. Iya, silakan. Selamat malam Padre. Selamat malam. Saya dari Prancis. Selamat malam. Iya, Bu. Selamat malam. Salam kenal juga. Salam kenal juga. Selamat malam. Malam. Iya, dari Papua silakan. Selamat malam Padre Anto. Selamat malam Ibu. Segar dan sehat selalu ya. Amin. Iya, arek-arek Surabaya. Padre, selamat malam. Selamat malam Bu. Ya, kita dari Bonek Surabaya ya. Bonek. Iya Bu. Salam sehat. Terima kasih. Sehat Ya. semuanya. Ya, Ada Maike, ada Juliana. Ini Padre, salam kenal. Salam Mas, saya kenal. nggak buka kamera. Iya, enggak apa-apa. Yang penting suaranya ya, Padre. Open house-nya tuh tahun depan lagi Oktober. Pretty woman. Yes. Juliana. Selamat malam, Padre Anto. Salam kenal juga. Salam kenal. David. Selamat malam, Padre. Selamat malam. Salam kenal, mohon maaf di sini lagi listrik padam Oh, karena hujan iya. deras. Oh iya. Yang sehat. Ya, Padre, semua. terima kasih, Padre. Nah, ada sih dari Jakarta yang belum ketemu langsung. Saya lihat tadi sudah ingin sekali menyapa karena pada waktu itu waktu Padre adorasi dan mengangkat monstran dan itu di close up begitu, kemudian melihat sungguh kehadiran Tuhan Yesus. Ini dia orangnya. Silakan Ibu Hetty. Aduh, terlalu berlebihan. Ibu Hetty silakan. Selamat malam Padre Anto. Selamat malam Ibu. Selamat berkenalan. Iya. Semoga kita akan bertemu tatap muka langsung. Amin. Tuhan. Mohon doakan selalu, Padre. Iya, semoga sehat ya Bu. Selalu sehat semuanya.
Terima kasih. Kan Pak Marcel. Selamat malam Pak Drianto, salam kenal kembali walaupun Oh iya. kenal kemarin ya. Iya. Ya kenal ya. Iya. Oh iya Bu Tere, silakan Ibu Tere. Pak Gede juga. Selamat malam Pak Drianto, salam Ayo dibuka kenal. dong. Selamat malam Ibu. Ibu Tere ini yang cancer, Padre, yang sudah katakan. Silakan ngomong sendiri Bu Tere. Iya, puji Tuhan. Saya sangat terberkati sih dengan komunitas doa ini. Jadi bisa melalui proses justru dengan penyakit cancer saya, justru saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan baik sekali dan dalam keadaan apapun kita masih bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Itu aja sih. Selalu didoakan itu ya. Amin. Terima kasih, Padre. Ini ada satu lagi cancer juga nih Padre, Bu Lili. Silakan Bu Lili. Sekarang rambutnya sudah panjang. Selamat malam Padre Anto, salam kenal. Iya Ibu. Salam sehat Salam dan sehat. sukacita selalu. Amin. Saya cancer, sudah stadium 4. Puji syukur, sekarang masih di kemo tulang yang ke-12. Sudah bisa jalan sekarang. Tadinya 2,5 tahun tidak bisa jalan. Udah kemo ke-9, ke-10, ya 3 bulan ini udah bisa jalan. Amin. Syukur, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Baik, Terima kita doakan kasih, selalu Ibu ya. Ya. Semangat. Sekarang teman-teman kita dengarkan Pak Eko juga pemulihan tetapi dari penyakit lain ya yang sungguh luar biasa. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Evo. Selamat malam Ramoanto. Iya, malam Ramo. Terus terang saya ada diabetes, kebetulan juga dari Idul Fitri. Berarti sekitar sudah hampir berapa bulan. Dan lumayanlah ada pemulihan, sekarang udah mulai kering. Ya. Lumayan cukup baik lah. Artinya dengan ini saya juga lebih banyak berdoa karena duduk di rumah diam. Arti ya dengan apa ya, dengan ketekunan, dengan ini seolah-olah bahwa Tuhan selalu mengingatkan ya untuk selalu berdoa pagi, siang, sore, bahkan untuk devosi ini juga selalu diingatkan, ayo sebentar lagi doa gitu. Dan terima kasih sekali bahwa devosan ini sungguh memberi kekuatan saya boleh melayani. Terus terang, terima kasih banyak terutama Pak Edison yang menggiring saya ke sini dapat ini. Dan saya bersyukur bahwa dengan dijaringnya ini saya semakin ya artinya semakin sadar lah, semakin mengerti lah. Walaupun dari tahun 90-an saya melayani, bahkan pernah mau hilang, saya tetap di Kalimantan saya sempat mau hilang, tetapi tetap saya berjumpa dengan umat di sana. Yang sekarang IKN itu adalah tempat KKN saya di Semoy seperti itu. Saya pernah mau hilang di sana. Terima kasih, bahwa saya selalu ingat dengan peristiwa ini dan dengan dijaringnya ini saya semakin mengerti. Ya, memang melayani itu seperti itu, tapi sungguh bahwa saya harus duduk diam dan berdoa. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak Eko. Ada satu betul ya. Mungkin ini Bu, ini infeksi saya adalah infeksi kena cakar ayam. Terus terang, ini kena cakar ayam bagian kaki. Saya waktu itu ternak ayam memang. Jadi karena saya kurang kontrol diabetes, pas kena cakar ini diabetes posisi saya itu di 400-an. Saya operasi di Palembang, dijemput anak-anak, dibawa pulang.
dokter keliling-keliling ini, akhirnya saya hanya diiris dengan perawat. Saya dirawat setiap hari selama bulan pertama, bulan kedua, sampai sekarang ini bulan ketiga, dan ya tinggal 2 cm kali 4 lah, udah mau pulih. Terima kasih Pak Eko ya. Terima kasih. Saya mau tambahin, Bu. Ya, silakan. Selamat malam, Pak Dre atau Pak Dre. Ini perjumpaan kita di Zoom ya. Anto ya, ini rupanya keingetnya Pak Dre Andre terus ini. Iya. Karena dari ya, awal dulu itu saya ketemunya sama Dokter Yakobus kan, ceritanya itu di Citra Raya. Jadi sering kita ke Tiga Raksa dulu, ke tempatnya SL. Dia kan balai latihan kerja di situ. Jadi kenal. Sampai hari ini jadinya ketemu Pak De Anto juga. Jadinya berkembang ya. Dan saya segini nggak bisa ucapin apa-apa, cuma bersyukur aja ya kepada Bapa yang maha. Nggak bisa ngomong lagi, mahanya banyak kan. Mau dikuadratin berapapun, terlalu baik Bapak di surga. Kita dipersatukan ini di dalam grup Devosan Padre Pio bukan karena manusia, karena Roh Kudus yang membimbing kita melalui manusia. Itu yang saya rasakan. Seperti saya bisa di sini juga kan dari Ibu Like, Ibu Lili, yang CA4 ini stadium 4 kan, itu juga sudah berapa kali ngajak-ngajakin, akhirnya juga tersangkut. Nah, tiba-tiba ngajak lagi Ibu Lucy, ajak lagi Pak Eko tadi. Kebetulan Pak Eko ini tetangga kita, walaupun sedekat satu jalan, lingkungannya beda Pak Dre. Seberang-seberangan aja bisa jadi lingkungannya beda karena padat di sini, BSD. Nah, yang saya mau sampaikan ini benar luar biasa. Tuhan sangat mengasihi kita, sayang banget sama umatnya, ciptaannya itu, karena rohnya Allah itu sendiri ada di dalam kita, dalam diri kita masing-masing, sehingga saya rasakan, saya renungkan selama hidup ini, kita harus benar-benar menghormati dan menyembah Allah, karena Bapak sangat baik. Kepada Pak Eko, kepada Bu Lili, Bu Tere, dan teman-teman lain, banyak mujizat yang dialami. Dengan bernafas saja hari ini aja udah bisa bertemu gini aja, bisa napas lega aja udah. Puji Tuhan, kalau lihat ke rumah sakit saya sering dampingin ya, napas satu aja susah banget. Satu napas saya tariknya susah, harus pakai oksigen. Makanya bersyukur saya sama Tuhan, Bapak sangat baik. Juga kepada Pak Eko yang saya sering kunjungin ya, berapa kali ya Pak Eko ya, itu dia punya lukanya lebar sekali Padre. Saya nggak berani kasih lihat, karena nggak etis gitu. Jadi saya cerita aja, saya jadi saksi ya, mewakilin teman-teman di Devosan Padre Pio, bahwa dia punya luka semakin mengecil. Jadi artinya luka yang lebar itu jadi menyempit. Ya, tinggal sedikit lagi, sudah mau merapat. Daging itu kelihatan merah, putih, kelihatan banget. Serem deh lubangnya itu. Nah ini mujizat. Padahal Pak Eko ini aktivis dulunya. Nah dia udah mau pergi, Tuhan tarik lagi, giring lagi. Itu biasalah, kita manusia seperti itu ya. Tapi emang Tuhan sayang banget. Dia nggak mau dombanya pergi, meninggalkan kawanannya. Dan juga puji Tuhan, Pak Eko, Tuhan panggil melalui saya, itu bukan saya, tapi Tuhan yang memanggil. Akhirnya saya datang dan melihat kondisinya Pak Eko semakin baik dan semakin baik. Dan keluarganya dipulihkan juga. Contohnya anaknya lebih rajin ke gereja, berdoa. Jadi satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan. Itu saja Padre. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Oh, saya beri kesaksiannya. Pada adorasi yang saya betul-betul tampak Yesus. Wah, begitu. Padre Pio, Padre Anto, pada waktu perayaan Ekaristi ada adorasi. Ini betul-betul satu mujizat untuk saya. Waktu saya tidak hadir pada waktu itu perayaan Ekaristi di
di Sunter ya, gereja. Waktu di close up Sakramen Maha Kudus ya. Sakramen Maha Kudus, betul-betul yang tampak betul di close up itu, yang tampak itunya betul-betul wajah Yesus. Ini satu mujizat bagi saya tidak pernah lupa hingga saat ini. Puji Tuhan. Saya selalu teringat, dan puji Tuhan, Tuhan tahu kerinduan hati, bagaimana untuk bertemu dengan Yesus, tapi Yesus menampakkan diri. Jadi betul-betul satu mujizat untuk saya. Sakramen Maha Kudus yang tampak itu wajahnya. Jadi dia mengunjungi saya dengan kerinduan hati saya untuk bertemu. Ini satu kesaksian saya, betul-betul ini kesaksian saya. Jadi yang tampak di sakramen Maha Kudus wajahnya. Tuh, ini satu kesaksian saya. Padre Anto memimpin peringatan Santo Pio ya. Waktu Padre mengangkat itu, seperti itu ya. Padre Anto, saya kan cancer sudah 4 kali kambuh, dari umur 42 sekarang 60, sudah 18 tahun. Saya cancer pertama dari payudara, terus di PET scan kena semua kemarin, 3 tahun yang lalu sebelum COVID. Saya di lever, perut, usus, dan tulang panggul karena saya jatuh terus 4 kali. Tulang panggul saya sekarang lagi di kemo, besok saya kemo yang ke-12. Untuk tulang 2 tahun kemonya setiap bulan, sebulan sekali. Seminggu cek darah. Besok saya akan kemo yang ke-12. Tolong untuk doanya, mohon Pak Anto. Saya syukur, terima kasih semua karena ikut doa bersama di Padre Pio, teman-teman semua grup pada berdoakan. Jadi saya merasa mendapat mujizat. Semua ini saya sakit tapi tidak rasa sakit. Selama setahun ini saya kemo apa enggak apa-apa, enggak ini. Enggak rasa sakit, cuma sakit saya hanya batuk, suaranya hilang. Kata dokter tuh emang kemo lain-lain. Orang kadang-kadang suara, kadang-kadang jalannya lemah, enggak buang air besar terus pilek, saya batuk dan pilek saja tidak sembuh-sembuh sudah 3 tahun. Diobatin juga enggak sembuh. Saya kalau makan selalu pileknya keluar air gitu loh. Tapi enggak sakit. Cuma pagi bangun kering, minum air hangat terus setiap hari, pagi, sore, malam. Tapi tetap untungnya saya kalau malam, siang udah mulai bisa bicara gitu. Ya, terima kasih aja itu semuanya. Berkat teman-teman semua doain saya. Syukur dan terima kasih. Baik Padre Anto, setelah mendengar inilah yang tiap malam berdoa ya, tidak pernah putus-putus. Silakan Padre Anto, sebelum memberikan berkat mungkin Padre memberikan sesuatu menguatkan kami semua. Dan Padre sudah melihat tadi bagaimana kami berdoa. Baik. Oh ya, saya juga diajak sama Ibu Like masuk ke Padre Pio. Baik. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sangat devosional kepada Santo Pio ini. Mendengar ceritanya saya sampai merinding. Tapi luar biasa pengalaman iman yang Bapak Ibu telah sampaikan. Ternyata setiap dari kita memiliki salibnya masing-masing yang harus dipanggul seperti Kristus. Memanggul salibnya, salib kehidupan yang luar biasa. Ada yang cukup berat, ada yang sedang, dan mungkin ada yang ringan. Kita semua merasakan salib kehidupan. Tetapi seperti tadi pembelajaran kita hari ini, di mana Santo Pio sendiri mengingatkan kita untuk tenang dan sabar. Ya, tenang dan sabar, dan selalu berserah diri kepada Tuhan dengan usaha-usaha kita tentunya. Tadi
Bapak Ibu ada yang memberikan sharing-sharingnya dengan usaha-usahanya dari puluhan tahun perjuangannya sampai hari ini, yang hari ini masih berjuang luar biasa. Tetapi yaitu tadi kekuatan iman yang Bapak Ibu lakukan melalui devosional Padre Pio ini menjadi kekuatan dalam hidup, dalam memanggul salib yang tidak ringan, tetapi dengan iman ini menjadi beban yang berat itu menjadi ringan, dan bahkan tadi ada yang mengatakan bebannya itu tidak terasa, ya, luar biasa. Oleh karena itu, dengan kebersamaan ini selalu berjaga-jaga. Bahkan bulan Oktober lebih dari 1 jam, 1,5 jam ya. Dari jam 20.30 sampai jam 10 ini. Jam 10 lewat lagi. Oleh karena itu, Tuhan selalu senantiasa menyertai saudara-saudariku di dalam devosional Padre Pio 108 ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dan membimbing kita, dan kita pun selalu membuka hati dan juga selalu bertekun, bersabar, seperti Padre Pio sendiri yang mengajarkan kepada kita tenang dan sabar untuk mengikuti Kristus. Oleh karena itu, mari kita semua kita mohon berkat Tuhan agar pada malam hari ini kita bisa beristirahat dan dapat besok pagi bangun dengan menyukurinya, mensyukuri rahmat Tuhan yang Tuhan berikan, khususnya rahmat kehidupan. Ya, baik. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Padre Anto. Terima kasih, Padre Anto. Terima kasih, Padre Anto. Terima kasih, Padre. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih, Bobo. Padre. Ya. Salam kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Padre, biasanya. Ya, terima kasih Padre. Kami akan lanjut sedikit saja. Padre boleh juga ikut atau karena ada tugas lain, karena kita akan tutup dengan Kidung Simeon. Terima kasih banyak Padre. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang dialog ringan dengan pembimbing rohani. Semoga menginspirasi kita semua bagaimana kesetiaan para devosan berdoa setiap malam. Jika teman-teman ingin mendukung kami, silakan like, share, subscribe channel ini, dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio, Sila Strada, Sollievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dengan kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.